Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, usaha, dan energi. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, maka dari itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri atas nama Wahda Rizky Anastasia dengan NIM 1054411011625. Yang kedua, Muhrifal dengan NIM 1054411011225. Yang ketiga, Selvi Ananda Putri dengan NIM 1054411011525. Yang terakhir, Andi Maya Mutia dengan NIM 1054411000625. Itulah tadi perkenalan kelompok kami. Selanjutnya kami akan memasuki pembahasan materi. Usaha dan energi. Usaha dan energi merupakan konsep dasar dalam fisika yang saling berkaitan dan sangat penting untuk memahami bagaimana berbagai fenomena dan mekanisme dalam bekerja. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana gaya dapat menyebabkan perpindahan dan bagaimana energi berperan dalam proses tersebut. Nah, kalau dengar kata usaha, mungkin yang terbayang itu kerja keras biar sukses atau capek belajar biar lulus ujian. Tapi dalam fisika, arti usaha itu sedikit berbeda. Dalam fisika, usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Artinya, kalau kita sudah mendorong sesuatu tapi benda itu tidak bergerak, berarti belum ada usaha yang dilakukan. Contohnya, kita dorong tembok sekuat tenaga, tapi temboknya tidak geser sama sekali, walaupun kita udah keringetan. Dalam fisika itu tidak termasuk usaha, karena tidak ada perpindahan. Sekarang kita coba lihat. Di sini ada benda yang awalnya diam, lalu kita beri gaya ke arah kanan. Karena gaya itu, benda berpindah sejauh S. Nah, inilah contoh usaha positif karena gaya dan perpindahannya searah. Jadi, gaya yang kita berikan membantu benda untuk bergerak. Dari contoh tadi, muncul rumus dasar usaha yaitu W sama dengan F dikali S, yang dimana W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah perpindahan satuannya meter. Jadi, kalau kita mendorong benda dengan gaya 10 Newton dan benda berpindah sejauh 2 meter, berarti usaha yang dilakukan adalah W sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 Joule. Selanjutnya, ada gaya membentuk sudut terhadap perpindahan. Nah, kadang gaya yang kita berikan tidak searah penuh sama perpindahan. Di gambar ini terlihat gaya F miring dengan sudut alfa terhadap arah perpindahan. Nah, untuk kondisi seperti tadi, kita bisa pakai rumus W sama dengan F dikali S dikali cos alfa. Rumus ini berarti yang dihitung cuma komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi, makin miring arah gayanya, makin kecil usaha yang dihasilkan. Gambar pertama, gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Pada gambar pertama terlihat sebuah balok berwarna kuning di atas bidang datar. Balok diberi gaya F yang arahnya ke atas, sementara arah perpindahan S ditunjukkan oleh panah ke kanan. Terlihat pula posisi awal dan posisi akhir balok berpindah secara mendatar. Artinya, gaya dan perpindahan memiliki arah yang tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Dalam keadaan ini, gaya yang diberikan tidak membantu gerakan benda dalam arah perpindahan. Jadi, walaupun gaya ada, gaya tersebut tidak melakukan usaha terhadap benda dalam arah perpindahan. Gaya dikatakan menghasilkan usaha hanya jika arah gaya memiliki komponen yang searah dengan perpindahan benda, karena di gambar ini gaya ke atas, sementara benda bergerak ke samping, maka gaya tersebut tidak menambah energi gerak benda. Adapun contoh nyata yang paling mudah dipahami adalah
Ketika seseorang mengangkat ember dan berjalan mendatar, gaya yang dikeluarkan tangan untuk menahan ember ke arah atas. Arah perpindahan orang tersebut ke depan atau horizontal. Meskipun orang itu merasa lelah, secara fisika, gaya ke atas itu tidak melakukan usaha pada arah perpindahan karena gaya dan arah gerak tegak lurus. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan F kosinus A kali S sama dengan F kosinus 90 derajat kali S sama dengan 0. Keterangannya, W sama dengan usaha atau Joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda atau Newton, S sama dengan perpindahan atau meter, dan A sama dengan sudut antar arah gaya dan perpindahan. Gambar kedua, gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Pada gambar kedua, tampak balok bergerak ke kanan arah perpindahan S, tetapi gaya F bekerja ke arah kiri. Ini berarti gaya dan perpindahan memiliki arah yang berlawanan atau sudut 180 derajat. Gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan disebut gaya penghambat, karena gaya tersebut mengurangi kecepatan benda atau menghentikan gerakannya. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan gaya bernilai negatif, karena gaya tersebut melawan gerakan benda, bukan membantunya. Adapun contoh nyata yang mudah dipahami adalah ketika kita menahan kereta dorong di jalan menurun. Kereta dorong cenderung bergerak ke depan karena gravitasi atau arah perpindahan ke kanan. Kita memberikan gaya ke belakang, berlawanan arah, agar kereta tidak meluncur terlalu cepat. Dalam hal ini, gaya yang kita berikan melawan arah gerak, sehingga usaha yang dilakukan bernilai negatif. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan F kosinus A kali S sama dengan F kosinus 180 derajat kali S sama dengan negatif F kali S. Keterangannya yaitu W sama dengan usaha atau Joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda atau Newton, S sama dengan perpindahan atau meter, dan A sama dengan sudut antara arah gaya dan perpindahan. Gambar ketiga, tidak ada perpindahan atau S sama dengan 0. Gambar ketiga menunjukkan balok yang didorong ke arah kanan dengan gaya F, tetapi di bawahnya tertulis S sama dengan 0, artinya tidak terjadi perpindahan. Jadi meskipun gaya sudah diberikan, benda tetap diam di tempatnya. Hal ini bisa terjadi karena gaya gesek atau hambatan yang besar, atau karena benda terlalu berat sehingga gaya yang diberikan belum cukup kuat untuk membuatnya bergerak. Dalam konsep usaha, syarat utama agar gaya dikatakan melakukan usaha adalah adanya perpindahan benda. Bila gaya sudah diberikan tapi benda tidak bergerak sedikit pun, maka tidak ada usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut. Adapun contoh nyata yang paling jelas adalah ketika seseorang mendorong tembok atau lemari besar yang tidak bergerak. Orang tersebut memberikan gaya besar ke arah depan. Tapi, karena benda tidak berpindah dari tempatnya, maka perpindahan 0. Akibatnya, tidak ada usaha secara fisika, walaupun orang itu merasa lelah. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan F kali S sama dengan F kali 0 sama dengan 0. Keterangannya yaitu W sama dengan usaha atau Joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda atau Newton, dan S sama dengan perpindahan atau meter. Besar usaha jika diketahui grafik F delta X. Menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Itulah beberapa cara menentukan besarannya usaha perpindahan. Selanjutnya kita bahas apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha dan energi saling berhubungan. Kita dapat melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di penjelasan kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukannya atau posisi benda terhadap titik acuan. Contohnya pengendara sepeda saat menanjak bukit, atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi yang timbul karena adanya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan E sama dengan
M kali G kali H. Keterangan EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, M sama dengan massa satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon, H ketinggian benda terhadap titik acuan satuannya meter. Yang kedua adalah energi potensial pegas, adalah energi yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik maupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan 1/2F dikali delta X sama dengan 1/2 K dikali delta X kuadrat. Keterangan EP energi potensial satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, K sama dengan konstanta gas satuannya Newton per meter, delta X sama dengan pertambahan panjang pegas satuannya meter. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki oleh benda. Begitupun sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Keterangan EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M sama dengan massa satuannya kilogram, V sama dengan kecepatan benda satuannya meter per sekon. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya akan presentasikan, yaitu energi mekanik. Energi yang memiliki benda karena sifat geraknya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Di sini terdapat keterangan atau penjelasan dari energi mekanik, yaitu EK atau biasa disingkat menjadi kepanjangan dari energi kinetik, dan M sama dengan massa, kemudian V sama dengan kecepatan benda atau meter per sekon, dan EP sama dengan energi potensial, dan G percepatan gravitasi dengan massa atau per sekon pangkat 2, dan H ketinggian benda dari titik acuan atau meter. Kemudian pada gambar yang kedua di sini terdapat contoh hubungan usaha dan energi kinetik. Di sini ada keterangan yang menjelaskan bahwa W bisa dibilang dengan usaha, dan delta energi kinetik sama dengan perubahan energi kinetik, dan energi kinetik 1 energi kinetik awal, kemudian yang kedua energi kinetik pada perubahan energi kinetik akhir. Dan gambar yang ketiga terdapat juga hubungan usaha dan energi potensial. Di sini seperti pada gambar slide kedua yang kita lihat, di sini juga ada contoh dan keterangannya pun juga hampir sama, yaitu W sama dengan usaha dan delta energi potensial, yaitu perubahan energi potensial, dan E perubahan potensial awal dan energi potensial akhir. Kemudian gambar yang terakhir yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Di sini terdapat 3 kedudukan. Kedudukannya yaitu jika benda dilepas dengan kecepatan awal, dan jika benda mencapai titik tertinggi, dan jika benda jatuh di permukaan tanah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.